Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan melanjutkan pembelajaran materi dengan judul kimia karbon. Ya. Kita tahu bahwasannya yang namanya unsur karbon ini senantiasa ada di alam semesta. Jadi apa saja zat yang ada di alam semesta ini kandungannya selalu ada atom karbonnya. Nah, karbon ternyata memiliki peranan yang lebih penting dalam kehidupan dibandingkan unsur yang lain. Kenapa? Karena atom-atom karbon membentuk suatu molekul yang setiap makhluk hidup menggunakannya. Contoh, gula sederhana. Gula sederhana contohnya sukrosa atau disebut gula meja yang berasal dari tebu. Nah, itu dapat diubah menjadi molekul yang lebih kompleks seperti protein dan DNA. Ya. Kemudian, kenapa unsur karbon itu menjadi sangat istimewa? Karena unsur karbon ini terletak pada periode 2 golongan 4A dalam sistem periodik unsur, di mana nomor atom C yaitu 6 sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 dan 2p2, yang mana dengan kondisi tersebut maka C mempunyai 4 elektron valensi sehingga bisa digunakan untuk mengikat atom lain sebanyak 4. Kemudian keunikan unsur karbon yang lain yaitu sebuah atom karbon akan membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil atau memenuhi kaidah oktet. Ya, sebagai gambaran itu C punya 4 elektron valensi atau 4 tangan. Nah, nanti itu bisa C yang 4 tangan tadi baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari tangannya atau atas dan bawah itu ikatannya bisa bergabung. Dengan demikian atom karbon dapat membentuk senyawa yang bervariasi. Kemudian untuk keunikan unsur karbon yang lain yaitu atom karbon relatif kecil, di mana elektron-elektron pada atom karbon mengisi hanya 2 kulit atom atau tingkat energi. Oleh karena itu, elektron-elektron valensinya relatif dekat dengan inti yang menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom karbon pendek dan kuat. Kita tahu ya, kita sudah pernah belajar ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terdiri atas 2 unsur non-logam dengan non-logam. Selain itu, dengan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lainnya, atom-atom karbon dapat membentuk rantai ikatan yang panjang, lurus, melingkar, dan bercabang. Nah, gambarannya seperti berikut ini. Ini namanya rumus struktur. Ya, jadi kalau rantainya terbuka maka dinamakan alifatik, sedangkan kalau rantainya tertutup dinamakan siklik. Ya, ikatan-ikatan dalam rantai karbon adalah pendek, kuat dan merupakan ikatan kovalen sehingga membuat rantai ikatan karbon ini sangat stabil. Kemudian yang akan kita pelajari dalam atom karbon yaitu posisinya. Posisi atom karbon itu dalam suatu senyawa maka dikelompokkan menjadi 4. Posisi apa saja? Primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang dimaksud dengan primer yaitu karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Jadi contohnya ada pada nomor 1 ini. Ya, jadi hanya satu atom C yang digunakan mengikat atom yang lain. Sedangkan sekunder itu adalah karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Jadi dari 4 tangan, 2 tangan yang digunakan untuk mengikat elektron atom yang lain.
Untuk tersier itu karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Dari 4 tangan, hanya 3 tangan yang digunakan untuk mengikat. Jadi bisa atas, kiri, kanan, atau bawah, kiri, dan kanan. Kemudian karbon kuaterner, yaitu semua dari 4 elektron atau tangan yang dimiliki karbon, atom karbon, maka digunakan untuk mengikat atom yang lain. Ya, jadi itulah posisi atom karbon dalam senyawa karbon. Lah, mengenai perbedaan dari macam senyawa karbon itu ada 2, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat dari sifat senyawa organiknya bagaimana dan senyawa anorganiknya bagaimana. Demikianlah pertemuan kali ini yang membahas mengenai tentang atom karbon, khususnya sifatnya, uniknya, dan macam dari senyawa itu sendiri. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.